Erwan, gara-gara tertipu, kemudian sekarang bikin polisi online untuk mencegah agar orang-orang lain tidak punya atau tidak senasib dengan kamu waktu itu ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa toko online yang ada di internet itu abal-abal? Caranya sih cukup mudah. Misalnya kita tahu situsnya, misalnya www.namaa.com itu situsnya. Jadi bisa kita cek di polisionline.com. Di situ ada nggak listnya? Kalau misalnya di situ ada, jadi ada keterangannya ini aman apa enggak? Kalau misalnya tidak ada, jadi kita bisa kontak ke polisi online adminnya atau customer service-nya, nanti tanya, ini kira-kira aman nggak untuk saya belanjai? Nah, nanti kita... Kamu sebagai pengelola polisi online tahu dari mana bahwa itu abal-abal? Karena kita sudah lebih tahu lah, bagaimana sih toko online yang penipu, mana sih toko online yang benar-benar itu, benar-benar menjual. Emang ada banyak ya toko online abal-abal gitu? Sangat banyak sekali, sangat banyak. Terutama mereka yang jual itu berkategori elektronik, motor, mobil. Itu biasanya yang paling umum, paling umum. Karena apa? Orang Indonesia kan lagi era sekarang gila-gila gadget ya. Gadget. Harga murah, tawaran gadget. Iya. Semua nyerbu tanpa mulai pakai logika ya. Harga promo lagi kan? Harga promo. Bahkan mereka kasih beli satu bonus satu. Siapa yang nggak tertarik? Beli satu bonus satu ya. Siapa yang nggak tertarik kan? Transfer, akhirnya kena tipu. Nah, modusnya apa aja itu biasanya? Sebenarnya penipu online modusnya banyak. Antara lain apa supaya kita waspada nih? Terutama kan penipuan online yang elektronik paling besar. Penjualan elektronik, gadget. Dengan tawaran-tawaran yang aneh-aneh, promo. Jadi semakin menarik tawarannya, semakin kita harus waspada, begitu? Betul. Termasuk harganya juga yang tidak masuk akal ya. Maksudnya harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran. Ini penipu-penipu di online ini mereka individu atau kelompok profesional? Kelompok profesional. Oh, kelompok profesional. Saya pernah menemukan dalam satu hari itu 50 situs online penipu. Nomor HP-nya beda, PIN-nya beda. Berarti kan butuh 50 HP. Iya. Ya, butuh 50 BBM untuk itu. Untuk menghandle semua websitenya. Emailnya sama semua penggunanya. Artinya jadi, ini kelompok ya, ini artinya profesional ya? Profesional. Kalau kita awam gitu untuk cepat tahu bahwa ini toko online abal-abal, dari mana kira-kira? Pertama lihat harganya. Pertama kita lihat harganya. Pokoknya harga dulu. Harga dulu kita lihat. Kalau harganya terlalu miring, mencurigakan. Itu aja dulu pegangannya. Pegangannya itu aja. Berikutnya lihat juga dia biasanya orang itu memaksa kita untuk segera mentransfer. Kalau udah didesak terus didesak, kita harus curiga juga ya. Itu curiga. Kalau toko online kan enggak. Biasanya kalau yang umum kan mau beli barang apa ditanyakan kan santai. Kalau dia enggak, lebih mendesak, kapan Pak mau beli, kapan mau beli, dipaksa gitu terus. Segera transfer, ini harga berubah, besok sudah berubah nih. 1 menit lagi berubah nih. Hari ini juga akan dikirim. Bahkan mereka kadang ini resi saya kirim dulu, nanti bisa transfer. Bahkan kadang bilang udah saya kirim barangnya dulu ya, segera transfer. Jadi itu hati-hati ya. Kalau semakin menarik, semakin waspada kita. Nah, kalau saya mau sebagai konsumen mau beli barang, kemudian mau verifikasi ke polisi online, caranya gimana? Dibuka situs polisi online, lalu diketik lihat nama tokonya, masuk blacklist atau tidak? Iya, blacklist atau tidak. Kalau jika tidak ada, masih ragu, tanya ke admin. Oh, ada komunikasi dengan admin? Nanti ada di menu hubungi kami, ada tanya jawab. Misalnya kita mau tanya sesuatu. Siapa yang ngurusin itu? Ya, saya dan satu orang teman saya. Nah, nanti cerita juga mengenai pernah diteror ya. Tapi sebelum sampai di sana, apakah untuk masuk ke polis online ini kita harus berlangganan atau gratis? Kalau untuk pembeli gratis, 100%. Untuk pembeli gratis. 100%. Nah, kalau saya pemilik toko, supaya saya tidak dicap abal-abal, supaya orang cepat percaya, terus daftar ke situ bagaimana? Daftar, kan ada formnya nanti pendaftaran di sana, mengisi, terus menyertakan identitas. Harus 2 identitas untuk menyamakan, entah itu KTP sama SIM atau KTP dengan paspor atau yang lainnya, untuk menyamakan agar tidak jadi pemalsuan. Bahkan walaupun udah 2 data, kalau kita masih mencurigakan, kita belum bisa memverifikasi itu. Oke, jadi ada cross check lagi ya? Cross check lagi, betul-betul. Nah, sesudah misalnya polis online yakin bahwa saya bukan abal-abal, saya dikasih apa? Nanti kita kasih kode widgetnya, seperti menyatakan bahwa toko ini sudah aman dan data mereka ada di kami. Oke, terpercaya gitu. Ada stempelnya gitu atau label. Ya, label. Saya harus bayar itu. Untuk itu bayar. Berapa? 30.000 per bulan. Per bulan? Per bulan. Oke, kenapa harus bayar? Karena ini emang dibilang beresiko tinggi. Jadi uang-uang itu kita tabung kalau jika ada sesuatu yang crash.
yang tidak kita inginkan terjadi. Ternyata yang kita yakini tadinya bukan abal-abal, ternyata menipu konsumen. Itu yang kami takutkan. Jadi sepanjang kalau misalnya saya konsumen, saya lihat ada label terpercaya dari polisi online, saya beli di situ dan tertipu, saya bisa komplain ke polisi online. Ya. Diganti karena kami yang bertanggung jawab. Iya. Oh, jadi resiko tinggi. Tinggi, bukan cuma harus ganti rugi, tapi saya dengar diteror. Ya. Pernah diteror oleh siapa? Ya, dari pihak yang nipu, diteror. Jadi terornya model apa itu? Kita diancam. Mau dibunuh, mau apa, kita sudah diancam. Cuma kalau niatnya saya membantu orang, ya nggak ada salahnya. Peduli itu nggak ada ruginya bagi saya. Peduli itu tidak ada ruginya. Baik. Jadi kalau dilihat sekarang berapa banyak orang yang melapor atau memverifikasi sebuah toko online ke polisi online? Sejak 2013, toko online terpercaya itu sudah diverifikasi hingga 3.000 toko online. 3.000 toko online. Kalau yang penipu, ini yang berdasarkan yang punya website. Yang penipu itu hingga 1.200 toko online penipu. Wow, nggak kalah banyaknya ya. Itu masih yang punya website, belum di media sosial. Di Facebook itu paling banyak di tag. Karena kita nggak di media sosial nggak kita ambil, karena terlalu banyak sekali, bermacam-macam. Ada mama minta pulsa, banyak macam cara orang untuk nipu. Banyak macam cara orang menipu di online. Bahkan ada yang jual mobil. Ya, cara nipunya gimana? Kalau misal mobil harganya misal mobil A harganya 1M, dipasang harganya 500 juta separuh harga. Siapa yang pengusaha mana yang nggak mau? Cara nipunya mereka gini, di DP dulu Pak, dibayar dulu 10 juta misalnya. Iya. Nanti kalau nggak jadi, setelah kita ketemu, kembalikan uang. Nah, pengusaha tinggal transfer. Iya. Nanti saat mereka ke lokasi nggak ada. Akhirnya 10 juta hilang. Iya, kalau lapor ke polisi, nggak bisa. 10 juta kali sekian orang yang tertipu, lumayan itu ya. Jadi, respon polisi sendiri bagaimana dengan adanya polisi online ini? Polisi yang beneran? Ya, Polda Jatim pernah mengundang kita ke sana. Oh, malah diundang oleh polisi untuk sharing masalah itu. Oh, berbagi. Modus-modus penipuannya, bagaimana cara mengatasinya. Ternyata di sana kita hanya malah kita disuruh menyelesaikan sebuah masalah yang kita tidak tahu. Seharusnya kita minta bantuan mereka agar pelaku-pelaku ini segera ditangkap. Masa kita di sana cuma dibiarin sharing itu aja ya? Gimana mau baiknya Indonesia kalau gitu terus? Baik. Sekarang nasihatmu sebagai pengelola polisi online kepada calon konsumen agar tidak tertipu, apa nasihatnya? Ya, kita harus berhati-hati, jangan mudah percaya kepada orang yang baru kita kenal. Kalau kita mau beli sesuatu. Kamu kok ngeliat aku? Kamu nggak percaya sama aku? Percaya. Jadi ya kita harus hati-hati tadi kan, lebih jeli memilih barang. Kita cek dulu harganya aslinya berapa gitu kan. Kalau ragu ya tanya ke kami bantu gratis untuk pembeli. Gratis untuk pembeli. Dijamin lagi. Baik, Erwan, terima kasih ya sudah berbagi dengan kami semua di studio maupun penonton di rumah supaya lebih berhati-hati berbelanja atau bertransaksi melalui toko-toko online. Tidak semua jahat, tapi harus waspada. Baik, berikutnya melalui media sosial sejumlah anak muda melakukan sebuah gerakan untuk menolong korban letusan gunung maupun korban kebakaran hutan maupun lahan. Apa yang mereka lakukan dan gerakan apa yang mereka jalankan? Ikuti terus Kikendi. Iya. Thank you. Kenapa harus pakai masker? Ya, biar sama kayak yang di Senayan. Oh.